Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai identitas dan integrasi nasional. Sebelum itu, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, ada Amalia Khadijah dengan nomor NIM 151360237. Ada saya, yaitu Ariel Muljadi dengan nomor NIM 151360245. Ada Desi Tasyana Bila dengan nomor NIM 151362669. Ada Muhammad Ramadhani dengan nomor NIM 151362228. Ada Rosalia Harja Sumantri dengan nomor NIM 1513623. Dan ada Yuli Salsabila dengan nomor NIM 1513616. Ya, selanjutnya kita langsung saja membahas identitas dan integrasi nasional, dimulai dari materi faktor pembentuk identitas nasional yang akan dijelaskan oleh Desi Tasyana Bila. Desi Tasyana Bila, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Yang pertama, apa itu identitas nasional? Identitas nasional dapat diartikan sebagai manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia yang menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan jiwa Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama ada sejarah. Sejarah terlahir dari adanya suka duka yang dilewati selama meraih kemerdekaan. Ini membuat adanya rasa ingin mempertahankan harga diri dan martabat bangsa serta mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua ada budaya. Budaya termasuk identitas nasional yang harus terjaga kelestariannya, yang pasti memiliki ciri khasnya tersendiri. Seperti di Indonesia sendiri memiliki berbagai macam budaya yang saat ini masih dilestarikan. Yang ketiga, bahasa. Bahasa merupakan pendukung identitas nasional yang penting karena dengan bahasa dapat menjadi penghubung atau saran interaksi dalam berkomunikasi antar manusia. Kemudian yang keempat, ada pengetahuan. Pengetahuan dalam identitas nasional itu segala teori yang ditemukan melalui pengamatan akal manusia. Dengan adanya pengetahuan di dalam identitas nasional, diharapkan bangsa lebih dikenal oleh bangsa asing, serta mampu membawa bangsa menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada suku bangsa. Suku bangsa yang ada dalam identitas nasional ini diharapkan dapat dipelihara dan dipupuk dengan baik, sesuai Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Suku bangsa biasanya dikenalkan di dalam mata pelajaran dengan tujuan untuk mewajibkan kewajiban mengenal, mempelajari, serta memahami dan menghargai ciri khas di setiap etnis Indonesia. Kemudian ada yang terakhir ada agama. Agama sudah ada sejak dahulu semenjak zaman prasejarah. Ketentuan agama terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Baik, terima kasih Desi Tasyana Bila sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi integrasi nasional yang akan dibahas oleh Yuli Salsabila. Yuli Salsabila dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Apa itu integrasi nasional? Adanya identitas nasional Indonesia yang dipenuhi keberagaman tentu berkaitan dengan adanya integrasi nasional. Integrasi nasional, menurut etimologi secara bahasa, berasal dari kata integrate, yang berarti menyatukan, menggabungkan, serta memadukan. Dipadukan menurut istilah, integrasi berarti cara untuk memberi dan menempatkan semua unsur yang ada di sekeliling agar dapat bersatu, padu, menyatu, bergabung, dan bersatu menjadi satu kesatuan. Jadi, integrasi nasional sendiri adalah suatu proses mempersatukan perbedaan dalam suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan nasional.
Baik, terima kasih Yuli Salsabila sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, faktor pendukung integritas nasional akan dibahas oleh Muhammad Ramadhani. Muhammad Ramadhani dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Aril. Di sini ada 5 faktor pendukung integrasi nasional. Yang pertama itu ada sejarah. Suka duka yang dilewati selama meraih kemerdekaan itu menghadirkan rasa kesatuan dan persatuan baru yang mengkristal di jiwa setiap warga negara. Selanjutnya ada keinginan bersatu. Dengan ini, maka persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Selanjutnya ada cinta tanah air. Dengan ini munculnya rasa rela berkorban demi persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya ada pribadi Pancasila. Dengan rasa patriotisme tinggi akan membawa setiap bulir Pancasila dalam kehidupan. Selanjutnya ada kesepakatan nasional. Adanya kesepakatan nasional akan memperkuat integrasi, terutama bagi negara yang masih mencari jati diri. Ya, setelah kelompok kami memaparkan semua materi mengenai identitas dan integrasi nasional, kelompok kami akan membahas contoh kasus yang sering kali terjadi di sekitar kita, yang akan dijelaskan oleh Rosalia Harjo Sumantri. Rosalia Harjo Sumantri dipersilakan untuk memaparkan materinya. Ya, yang pertama ada contoh kasus 1, sebuah kasus ancaman terhadap integrasi nasional baru-baru ini datang dari seorang yang terduga teroris disebut menyerang Mabes Polri Jakarta pada Rabu sore 31 Maret 2021. Situasi ketegangan tengah berlangsung di kompleks Mabes Polri. Terdengar suara tembakan di area Mabes Polri. Suara baku tembak terdengar di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta Selatan pada sore ini 31 Maret 2021, sekitar pukul 16.35 WIB. Berdasarkan video yang beredar, seseorang yang diduga teroris tampak membawa senjata dan tengah beradu tembak dengan petugas. Contoh kasus kedua, pada Minggu 28 Maret 2021, terjadi sebuah pengeboman di Gereja Katedral Makassar. Saat itu tengah terjadi sirkulasi jemaah misa antara mereka yang telah selesai lalu pulang dengan mereka yang datang untuk mengikuti jadwal misa selanjutnya. Ledakan cukup besar pun terjadi dan terekam oleh kamera CCTV yang berada di sekitar lokasi. Akibatnya, 2 orang yang diduga pelaku dilaporkan tewas, serta 20 orang yang terdiri dari warga setempat, petugas keamanan gereja, dan jemaat mengalami luka akibat ledakan. Ya, baik, terima kasih Rosalia Harja Sumantri sudah memaparkan materinya. Selanjutnya masih dalam contoh kasus dan hubungan dari contoh kasus ini mengenai identitas dan integritas nasional yang akan dibahas oleh Amalia Khadijah. Amalia Khadijah dipersilakan untuk memaparkan materinya. Ya, baik. Contoh kasus yang ketiga yaitu penembakan oleh anggota polisi berpangkat Brigadir Kepala atau Bribka dengan inisial CS terjadi di sebuah kafe di Cengkareng Barat, Jakarta Barat pada hari Kamis 25 Februari 2021 sekitar pukul 4. Korban penembakan oleh Bribka CS berjumlah 4 orang. Menurut keterangan kepolisian, terdapat 3 korban jiwa dan 1 korban luka-luka. Korban yang meninggal salah satunya ialah TNI AD dan 2 orang lainnya yaitu pegawai di kafe tersebut. Adapun hubungan kasus dengan materi ini yaitu pada kasus pertama, berdasarkan video yang beredar, seseorang yang diduga teroris berideologi ISIS tampak membawa senjata dan tengah beradu tembak dengan petugas. Tak lama orang tersebut jatuh tergeletak. Jadi kasus ini termasuk pada materi integritas nasional dengan subbab Pancasila dan agama. Pada kasus kedua,
pada hari Minggu 28 Maret 2021 terjadi pengeboman di Gereja Katedral Makassar yang mengakibatkan 20 warga luka-luka dan 2 orang pelaku tewas. Kasus ini termasuk pada materi identitas nasional dengan subbab agama. Kasus ketiga adalah sebuah penembakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian di buah kafe. Karenanya 3 orang tewas, salah satunya seorang TNI AD. Kasus ini termasuk ke dalam materi integritas nasional dalam subbab kepribadian Pancasila dan identitas nasional subbab Hankam. Baik, terima kasih Amalia Khadijah atas pemaparannya. Ya, kesimpulannya adalah Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, ras, dan agama, budaya, dan bahasa. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa Indonesia adalah negara multikultural. Banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia telah berhasil disatukan melalui perjuangan dalam meraih kemerdekaan, Sumpah Pemuda, Pancasila, Bahasa Indonesia, dan sebagainya. Itu semua telah menjadi satu dalam harmoni selaras identitas nasional Indonesia. Persatuan dan kesatuan ini perlu dijaga dengan integritas nasional yang dimulai dari sejarah persatuan bangsa dalam merebut kemerdekaan. Adanya rasa ingin bersatu, cinta tanah air, kepribadian Pancasila, dan kesepakatan nasional. Agar presentasi kali ini dapat memberikan manfaat, kami pun juga memiliki saran, yaitu agar pemerintah terus memupuk pendidikan Indonesia dengan kesadaran dengan identitas bangsa, kemampuan toleransi atas keberagaman yang ada, serta kesadaran untuk terus bersatu sebagai suatu kesatuan Indonesia dalam kepribadian Pancasila. Ya, sekian dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kurang dan salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa.